Oi, pada. Jadi kan kemarin kita udah ngomongin UUM mulu nih. Nah, kali ini gua ngajak senior gua lah, nih Ibel. Jadi kita nih satu jurusan. Apa tuh jurusan? Bukan jurusan sih, apa sih saya? Jurusan bener. Mata kuliah. Enggak, jurusan bener. Satu jurusan. Yeah. Kita jurusannya media teknologi. Iya. Kayaknya kalau di Indo tuh mirip-mirip apa ya? Ya komunikasi kali ya? Komunikasi terapan. Ya, gitulah. Terus tapi kalau Ibel ini penjurusannya yang beda. Iya, penjurusannya beda. Kalau gue di advertising. Wes, kayak apa sih advertising itu kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya enggak, jadi kan kalau gue jurnal. Jadi gini, kalau UUM itu sistemnya gini. Semester 1 sampai semester 3 itu yang kayak teras ya. Teras general anjir, gitu. general. Nah, kalau semester 4 ke atas tuh yang penjurusannya. Nah, kalau gue jurnalistik. Kalau Ibel ini advertising atau periklanan. Nah, sekarang kita ngomongin dosen nih. Kalau dosen-dosen advertising di UUM tuh kayak apa sih? Gila, keren. The best banget. Ini lo peres gak? Enggak, sumpah. Okay. Gue tuh punya the best lecturers. Abis itu the best kalau di sini bilangnya pembimbing ya, Dosbing. Dosen pembimbing. Yeah. Gue tuh kalau misalnya dengar cerita teman gue di Indo yang bikin tesis tuh kayak, dosen gue susah banget diketemuin kayak gitu. Aduh gila, revisi bla bla bla. Sedangkan dosen gue tuh dulu kayak malaikat, coy. Tapi emang most of Malaysian lecturer nggak rempong sih. Nggak rempong. Kayak emang bukan, terus juga nggak perlu sogok-sogok gitu sih. Waktu itu gue pernah nyogok rendang gitu, kayak malah bingung gitu, kayak ini kamu ngapain sih ngasih kado gitu. Kalau di Malaysia sih kayak skripsi itu bukan hal yang killer amat gitu ya. Kalau gue ngerasa kayak gitu, gue nggak tahu kalau lokal ya. Kayak iya, dia tuh malah kayak diskusi gitu. Kayak diskusi, gue mau bikin kayak gini gitu. Nah dia kayak, oh bagus, coba kamu tambahin ini gitu. Iya. Dan kayak karena jurusan gue dan Buba, dosen-dosennya itu kebanyakan praktisioner ya. Iya, praktisioner. Jadi mereka tuh kayak emang jurnalis, mereka tuh emang kayak pernah kerja di media kayak gitu. Jadi memang orangnya ini sangat chill gitu. Bukan dosen akademis yang terlalu akademis gitu loh. Jarang, paling cuma 1-2 lah yang S1, S2, S3 tuh jadi dosen itu cuma 1-2. Iya. Sisanya praktisioner atau kayak jurnalis legend. Terus masuk jadi kalau di Malaysia banyak tuh jurnalis legend yang udah capek memilih menjadi akademisi buat hari tuanya gitu. Kalau di Indonesia kan jurnalis legend capek buka ayam geprek gitu. Dia buka bisnis gitu. Kalau di Indonesia choice-nya bisnis. Kalau di sana akademisi tuh menjadi pilihan buat karir hari tua gitu, karena emang menjanjikan banget. Betul. Gitu. Jadi se-fleksibel itu dosen-dosennya kan. Dan kayak sampai ke dekan ya. Di sini apa sih namanya dekan? Apa, rektor? Dekan rektor ya? Gak tuh sih, kita kayak, gue ngerasa kita kayak, padahal tuh di Malaysia kayak levelnya tinggi, cuman karena kitanya mungkin mereka nganggapnya kita berprestasi, jadi kita ngerasanya dekat gitu. Iya, jadi kayak sampai ke dekan itu, gue nggak tahu di Indo namanya apa, dekan. Itu tuh gue sampai yang kayak main ke kantornya dia, curhat tentang kayak ada teman gue yang bermasalah, gue curhatin teman gue, terus teman gue dipanggil ke ruangannya dia, dinasehatin dan lain-lain kayak gitu sih, kayak jadi kekeluargaan banget kalau gue. Kayak pokoknya itu one of the most things that I'm grateful ya, gue lulus dari Malaysia tuh itu, dosen-dosennya dan guru tuh kayak dekan-dekannya, dosen-dosennya dan semua staff-staffnya gitu the best. Kalau tugasnya nih, itu kan tadi dosen, sekarang tugasnya berat nggak? Maksudnya kan kalau di Indonesia kalau di advertising berat di printing, berat di emosi waktu. Nah kalau di Malaysia sendiri gimana nih? Kalau kalau gue sih merasanya ya itu semuanya kegiatannya fun. Gue jadi kayak tugas tuh bukan beban gitu. Tugasnya tuh kayak create produk baru gitu kan. Produk baru. Inovasi produk baru. Yeah. Nah, di situ tuh kalau advertising hubungannya sama produk ya. Iya benar. Mostly bikin produk, terus kayak bikin sosmed yang biar viral gitu-gitulah. Nah, gue disuruh inovasi produk baru. Orang-orang tuh pada pakai inian semuanya PowerPoint kan, produk gue gini, produk gue gini. Nah, gue tuh enggak, gue kayak apa ya gitu. Akhirnya gue bikin teaser video. Kayak, ini ada problem, ini produk gue solusi atas problem-problem tersebut, kayak gitu. Kalau lo gimana di jurusan lo? Jurusan gue sama aja sih, seru-seru aja sih. Kalau jurnalistik itu, kalau advertising itu kebanyakan di studio, pokoknya meng-create sesuatu di ruangan gitu. Kalau jurnalistik memang gue dilempar-lempar sana sini gitu, dan mereka nggak pandang bulu. Meskipun gue foreigner, gue disuruh interview jaksa lokal. Kayak waktu itu juga semester 1 introduction to jurnalistik, kita dikirim ke KL, kirim ke media-media setempat, bikin laporan dari situ. Jadi kayak nggak peduli mau lo dari mana, lo tetap turun gitu. Kayak, dan
itu sih yang bikin beda gitu, karena gue nggak kenal siapa-siapa. Kalau di Indonesia mungkin gue bisa nanya-nanya saudara atau lo ada nggak yang kerja di Metro TV atau Trans TV. Kalau di sana kan bener-bener blank. Jadi bener-bener kita sebagai foreigner tuh kalau nyari tugas yang berhubungan dengan instansi lokal itu challenging sih, tapi itu yang bikin kita strong ya. Maksudnya jadi beda gitu, kayak lo ngulik IG, ngulik website, ngulik apa, bahkan dosen lo sendiri lo kulik gitu, karena nggak ada pilihan selain kita bukan punya saudara apa gimana gitu kan. Tadi kita udah bahas tugas udah, dosen udah, berarti intinya kuliah di Malaysia tuh bukan kita di outcast karena foreigner gitu, enggak. Kita benar-benar dirangkul lah sama instansi, makanya benar-benar ya apa yang kita bayar itu yang kita dapat gitu. Tapi gini, itu tergantung sama lo nya juga. Kalau lo nya udah merasa kayak gue nggak mau fit in di sini, itu nggak bisa juga. Ada sih beberapa foreigner kayak gitu ya. Ada. Jadi lo nggak bisa juga kayak gitu, karena kalau kita Bubs, kita kan emang bisa dibilang orangnya lumayan fleksibel ya. Jadi kita kemana aja ya tuh. Ya kan orang media juga masa nggak fleksibel ya. Bener. Jadi tuh kita. Tiap jurusan style-nya beda-beda nih kalau kampus. Bener. Karena kita anak media. Jadi kampus kita kan manajemen university ya. Iya. Jadi tuh semuanya rapih gitu. Tapi karena kita anak media. Jadi kalau di UUM itu wajib pakai baju kantoran. Benar, wajib pakai kemeja sama dasi. Iya, jadi kan ekspektasi kita bakal bebas gitu ya. Nah, ternyata di UUM tuh enggak, bahkan rambutnya harus pendek gitu. Jadi cuman anak media yang namanya, karena dia anak media, jadi rebel gitu. Meski setidaknya kalaupun nggak kemeja, batik atau apa, serebelnya nggak cuma batik sih, banyak lah gitu. Sweater misalnya kayak gitu. Terus juga kayak sweater aja di considerable. Tapi kalau apa namanya, fakultas lain bener-bener kayak kemeja kaku, pakai dasi gitu, pokoknya apa universitas terus kita bawa jajanan. Kayak bawa jajanan, bawa buku, tapi baju kantor gitu, kayak itu sih unik ya. Benar. Jadi tadi kuncinya adalah fit in ya, Bel. Fit in. Jadi kayak kita juga harus berusaha untuk masuk ke apa ya? Ke komunitas itu gitu loh, ke lingkungan itu kita harus berusaha masuk. Dan gak cuma lokal ya, foreigner lain juga. Yes, foreigner lain juga, karena di situ approach ke lokal sama ke foreigner juga pasti beda. Jadi kita tuh di sana ada beberapa perkumpulan gitu. Kalau lokal kan emang kita tiap hari ya, maksudnya komunikasi kita dengan lokal tuh setiap hari gitu. Kalau misalnya untuk internasional kita ada National Student Society kayak gitu kan, itu juga kita harus beda lah approach-nya gitu. Terus satu lagi kan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, itu juga beda approach-nya. Jadi kita harus bisa fleksibel, fit in sana sini sih menurut gue gitu. Iya. Terus jangan pernah takut ya. Maksudnya kan kadang orang takut, segan gitu. Ih, gue ngeliat orang tinggi banget, serem banget. Pokoknya jangan judge the book by its cover ya kalau sana ya. Benar. Harus kayak Ibel nih. Dia, temannya banyak banget Ibel. Ya, gue karena memang apa ya, gue kalau misalnya ada orang yang mau berkenalan gitu, atau kayak ada kesempatan untuk kenalan, gue pasti iya gitu, pasti oke, terbuka lah gitu. Gue nggak menutup diri, nggak set the boundaries gitu. Jadi makanya that's why gue kenal banyak orang waktu di sana gitu. Sampai gue punya sahabat yang orang Uzbek misalnya kayak gitu, orang Arab kayak gitu. Ya itu karena gue nggak set the boundaries. Tapi ada juga memang yang kuliah di sana pulang ke Indo ya udah kayak ditanya kamu ngapain aja di Malaysia gitu. Kayak temennya ya sekedar orang Indo, dan itu pun mungkin sekedar housemate-nya, sekedar roommate-nya atau sekedar apanya ada kayak gitu. Bukan berarti kita nggak ngurusin orang Indonesia, maksudnya kayak ya semua harus berbaur lah gitu. Pinter-pinternya kalian, karena bukan berarti orang Indonesianya kalian temenin, toh juga kan kayak kalau lo sakit kan paling yang nolongin ya orang Indo pertama kali. Yes, benar. Pokoknya intinya kalau udah kuliah di luar negeri jangan ngedokem benar. Iya, karena bahaya. Yes, benar. Terus kayak apa ya, lu tuh kalau lu tuh bisa kuliah ke luar negeri privilege ya. Privilege, masa sih lu nggak mau manfaatin privilege lo itu kayak gitu kan. Kalau lo bergaul maunya sama orang Indo doang, ya lu kuliah aja di Indo gitu kan. Kita kan selain akademis, kita juga kan harus dapetin apa ya, link pasti pemikiran orang-orang itu kan beda kayak gitu. Apalagi kalau diskusi sama orang-orang yang dari Middle East lah, jangan kan Middle East deh, yang dari Thailand, yang satu benua aja nih masih suka beda kan pemikirannya. Orang Thailand sama orang Filipina gitu kan juga kita beda gitu. Nah itu juga tadi masuk ke challenge kerja kelompok. Kalau misalkan di jurusan teknologi media kan memang mostly sih ya Melayu. Tapi ada jurusan-jurusan yang nyampur dari segala macam fakultas nih, kayak misalkan Malaysia Nationhood aja. Ini tuh kayak sejarah Malaysia. Ya ini tuh kayak subjek yang wajib diambil oleh semua orang. Gitu. Kayak gitu. Dan itu jadi nyampur dari fakultas lain. Fakultas lain, pokoknya itu bener-bener beragam banget ya muridnya. Nah itu di situ
di challenge deh tuh lo kerja kelompok, dan kadang kelompok bukan kita yang milih, Yes, dipilihin dosen. gitu, dan dosen sengaja banget nyampurin lo dari berbagai macam negara, dan itu lo akan nemu berbagai macam kultur lah, Berbagai kayak, macam pola pikir. dan di situ ketemu sama orang yang kayak, wah gue pikir Indonesia udah paling ngaret gitu. Iya bener, atau kayak anjir batu banget nih orang, Iya, udah gitu. salah batu, itu juga ada Gue kayak pikir gitu. Indonesia paling sumbu pendek nih gitu. Iya bener, ternyata masih banyak yang lebih ngegas bener, kayak gitu-gitu. bener. Jadi itu di situ challenge-nya lah gitu kalau soal foreign. Terus apa lagi ya Bel ya? Deadline kalau deadline kayak panjang-panjang kita deadline. Iya panjang-panjang, nggak yang kayak gue sih selama ini apa ya, kuliah tuh nggak pernah ngerasa dikejar-kejar tugas sih. Kayak ya udah mengalir begitu saja gitu, karena gue enjoy banget. Iya, gue juga sih. Kayak gue nggak ngerasa kuliah tuh beban. Malah Beban, ketika yes. liburan tuh kayak pengen balik. Bener Iya, banget, iya. bener. Kayak gue tuh kalau liburan, kita libur semester 2 bulanan gitu Iya, ya. 1,5 lah. 1,5 bulan. Iya. Itu tuh gue kayak, kan balik ke Indo, Ah. gue kayak kapan gue balik lagi ke kampus gitu. Iya, Karena soalnya kayak di seru Indonesia banget. bingung gitu. Soal kan sebenarnya gini juga sih, kan di video-video sebelumnya juga gue udah ngomong fasilitasnya banyak banget. Kalau Ibel dulu anak basket, cie gitu. Kan gue bilang ada sport center kan. Nah, Iya. jadi Ibel tuh anak basket. Kadang pulang kampus ngegokar. Iya, go-kart, gitu bener. berenang. Jadi apa ya? Ngampus tuh work life balance di kampus malah lebih balance daripada gue sekarang kerja. Iya bener. Terus Termasuk ke kesehatan gitu. Kayak bahkan kita foreigner aja tuh dapat benefit kesehatan. Jadi kayak ketika kita sakit di Indonesia tuh berasa gitu loh. 100.000, 300.000, pas di kampus ya enggak, bener-bener cuma tinggal ngasih lihat apa namanya? kayak surat. Apa Bukan itu? surat, tapi kartu pelajar, asuransi lah. kartu pelajar. Terus kita bisa ke kliniknya kampus gitu, tadi kasih obat secara gratis gitu. Terus sama ini, apa tuh namanya, di kampus kita banyak acara. Iya, men. Itu seru banget sih menurut gue. Cultural show. Culture show itu seru banget karena kayak gue tuh ingetnya kalau misalnya kayak lo kalau dari kampus kangen acara sih parah. Jadi karena gue sama Buba juga termasuk yang aktif di organisasi PPI, dan lo ikut inian gak sih? Ya kan gue ISS. Oh, ISS enggak. Nah kalau gue dulu kan ISS juga kan, jadi itu gue apa tuh namanya, seru banget nih. Setiap ada acara yang culture show kayak gitu kan, itu kan Culture show tuh kayak misalnya gini nih, komunitas, kan ini kita komunitas Indonesia. Misalkan ada komunitas Timur Tengah bikin Middle East Cultural Show. Middle East-nya udah kebagi-bagi lagi. Iya, ada benar. Yemen Night, ada Saudi Arabia Night, iya, gitu-gitu. betul. Terus kalau Thailand bikin sendiri, ntar Iya. yang dari mainland China bikin sendiri, kayak gitu-gitu. Iya benar. Terus Indonesia juga bikin sendiri. Nah kalau Indonesia bikin sendiri itu juga nanti tamu-tamunya dari teman-teman kita yang luar. Iya, jadi kita bener-bener nge-represent negara kita. Benar. Nah ini apa namanya, that's why kita tuh mesti network sama orang-orang dari negara lain, karena ketika Iya. kita bikin acara kita mau mereka tuh datang. Nah gimana caranya kita datang ya, kita kan harus network sama Iya, kita, hubungannya harus sama yang kenal. tadi ya, Iya, kita harus networking gitu. kayak gitu. Jadi Terus kalau di ini yang ngebedain sama Indonesia, mungkin kalau di Indonesia kayak kalau gue ngeliat di TikTok, di Instagram ikut organisasi tuh kayak anti gitu ya. Iya, kayak kalaupun kayak mager. mager terus organisasi, kalaupun ada organisasi tuh organisasinya mungkin kayak ini kali ya, sibuk banget, Iya, yang iya, kayak saking ngemakannya waktu iya, belajar makan lo waktu gitu. Tapi Kalau di Malaysia mungkin malah wajib ngambil organisasi gitu, kayak itu Iya. yang bikin beda gitu, kayak itu yang bikin itu berorganisasi dengan bermacam-macam kultur gitu. Iya, itu refreshing sih menurut gue. Iya. Itu malah kayak break from study gitu kan, jadi Iya. jadinya malah jadi rekreasi gitu loh. Iya. Bikin acara-acara kayak gitu seru banget Kalau sih. Ibel kuat banget di organisasi, lo kayak ikut semua dah. ISS, PPI. PPI gue ikut ISS sih. tuh International Student Society. benar. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Iya. Terus itu apa lagi? UKM Tari. UKM Tari. Nah, UKM Tari ini tuh kita, karena kita dulu saat tari saman. Iya. Padahal tuh terbatas banget kan. Gue Iya. tahu sendiri, bajunya tuh kita nggak pakai baju full tari saman yang Iya. kayak apa sih tuh yang bagus gitu lah. Wah, kita itu cuma pakai, kadang kita saling ganti-gantian ya. Kadang kita saling ganti-gantian. kita cuma pakai manset, terus sama yang kayak ininya loh, Iya, slayernya lah, ya. aksesorisnya kepala. Itu kita nggak ada baju. Ya kita ada apa tuh namanya? Itu juga turun-temurun ya? Iya, turun-temurun. Atau Turun-temurun. kita kadang-kadang minjem KBRI. Iya. Nah, tapi tarian saman itu melekat banget di hati teman-teman internasional kita. Iya. Sampai gue pernah, lu ikut nggak sih ke Thailand? Kan gue yang ngatur. Oh iya bener. Jadi ada sebuah masa di mana gue leadernya UKM Tari. Nah, waktu itu gue lupa deh itu dapat job dari mana. Pokoknya pihak kampus Thailand gitu, university di Thailand nelpon gitu, saking ngebekasnya. Saking ngebekasnya performance kita di UM itu sampai terdengar ke Thailand Selatan. Yes. Jadi nelpon, itu siapa sih yang kemarin? Oh, telepon ke Buba gitu. Akhirnya gue ngirim anak-anak gue gitu ke sana gitu. Lu nya nggak ikut ya? Gue nya nggak ikut karena lagi tugas. Oh, Kan iya. kalau jurnalistik tugas waktu itu lagi keluar
keluar Iya. daerah gua lah gitu, nggak lagi di Nah. provinsi gua gitu. Pokoknya kita sampai pernah itu anak UKM tari diberangkatin ke Thailand, daerah mana itu gue lupa deh, pokoknya ke Thailand, daerah-daerah selatan Thailand Iya. ya. Selatan Thailand, kita ngisi di acara kampusnya mereka. Itu kita dikasih hotel, kita nginep, Dibayar. transport dan dibayar. Gue ingetnya kayak 1.000 ringgitan gitu kalau Iya, diingetin. iya. Segituan lah, pokoknya lumayan deh. Pokoknya duit kita dibagi-bagi duit lumayan. Dan itu salah satu kayak wah gila ya. Padahal tari kita tuh tari yang sederhana banget gitu, bajunya tuh nggak Maksudnya yang ibarat full. kata kalau kalian bandingin sama saman Jaksel Di gitu Indo, iya. mungkin bisa lebih keren yang Jaksel gitu, Jauh, tapi jauh. jauh lah pasti. Cuman ini pelajarannya adalah kita perform yang simpel aja udah bisa impact-nya gede banget. Yes. Jadi kalian yang di Indonesia kayak ingin melestarikan tari Indonesia itu bagus banget. Bagus banget gitu. Jadi kita kayak padahal cuma UKM tari di kampus gitu, tapi ternyata impact-nya bisa sampai segitunya. Kita bisa sampai ke Thailand, terus kita ikut kompetisi-kompetisi di KL juga kita ikutan. Iya. Terus di kampus sendiri nih kalau misalnya ada acara, kan di kampus tuh banyak banget acara ya. Kita tuh suka diundang. Padahal itu bukan acara Indonesia. Iya, Waktu itu bener. pernah acara apa namanya Enactus apa gitu Iya, gitu bener. di call. Enactus tuh mirip-mirip sama Isaac gitu. Iya. Acara mereka bikin theater, kita di call, disuruh perform, tapi itu ya dibayar gitu. Kalau mereka ada bayaran pasti kita dibayar gitu. Karena itu kan perlu latihan dan lain-lain. Kayak gitu sih. Nah, jadi apa tuh namanya? Salah satu kelebihan kuliah di Malaysia juga menurut gue, Bobs ya. Itu tuh ketika kita kuliah ke luar negeri, kita menampilkan budaya Indonesia itu membangkitkan semangat nasionalisme. Iya iya iya. Kayak lo kalau misalnya lo apa tuh namanya, gue mau apa ya, lupa. Kalau misalnya lo ada event gitu kan di Malai gitu, event besar, terus itu kan kayak pertamanya pasti lo nyanyi lagu Indonesia Raya. Iya, iya, Kayak iya. vibes-nya beda nggak sih nyanyi Iya, lagu iya. Indonesia Raya di negara orang tuh, Iya, walaupun iya. cuma tetangga nih ya. Iya, iya. Kayak gitu sih. Terus malah kadang teman-teman ini jadi pada ngikutin Benar. kayak Indonesia gitu meskipun dengan aksen-aksen mereka gitu. Ya, gitu sih. Jadi kalau misalnya tadi dari segi kurikulum atau pendidikannya, menurut gue karena gini ya, gue nggak punya komparasi di Indo seperti apa. Sebenarnya gini, kalau kurikulumnya sama ibarat kata matematika 2 tambah 2 ya 4 gitu. Iya. Cuman yang ngebedain ya networking aja. Iya benar. Terus jadi kalau kurikulum gue nggak bisa ngomong banyak, tapi yang gue rasakan adalah ya gue enjoy dengan pelajarannya yang ada di sana. Berarti yang ngebedain tuh ya kehidupannya gitu. Itu yang plus poinnya itu sama Benar. fasilitasnya mungkin. Iya, terus kalau dosennya karena jurusan kita chill banget, jadi dosennya juga the best parah. Gue nggak pernah ada masalah gue nggak pernah dia ada masalah sama satu dosen pun gitu. Maksudnya kayak semuanya bener-bener sampai sekarang nih, kalau misalnya gue suka upload di Facebook masih kayak, "Halo Belina, apa kabar? Aduh rindu banget." Kalau gue ke Malaysia ke kampus gue sekarang juga gue sering disuruh nginep gitu-gitu. Terus kayak Bener-bener anaknya mungkin kekeluargaan di banget. Malaysia nggak ada pungli ya. Nah, Nggak iya ada bener. uang bangunan gitu-gitu nggak ada sih. Nggak Kayak ada. bener-bener ya udah semua tuh dimudahkan gitu loh, kayak Mbak. Dari segi bayaran meskipun foreigner, administrasi tuh nggak susah. Bahkan ada kayak ruangan khusus namanya USIS ya. Iya ya, bener-bener itu khusus untuk foreigner nyari tahu apa segala rupa. Jadi service centernya tuh lengkap banget. Jadi Benar, kalian tuh benar. gak bakal takut harus nanya sana nanya sini. Terus dia oper sana sini, enggak sih. Kayak USIS tuh udah ngebantu banget. Iya. Dan itu USIS itu urusannya sama visa pelajar. Ya, oh ya jangan lupa perpanjang visa terkayak teman Iya. gua lagi. perpanjang visa, pokoknya jangan mepet. Ya jangan mepet. Jangan mepet. Lu visa lu mau habis sebulan jangan sebulan deh, 2 bulan lagi lu langsung Ya perpanjang. pokoknya ingat, kalian tinggal di negara orang, kalian gak punya KTP, visa adalah nyawa kalian. Yes, benar. Terus itu Daripada visa kalian dideportasi. visa tuh dibawa kemana-mana. Kayak misalnya Iya. lu ketangkep polisi ya, lu nunjukin visa lo di sini statusnya Iya. apa gitu, legal apa ilegal gitu Iya, kan. karena banyak juga kan TKI bodong. Nah, ntar jangan sampai lu dikira TKI bodong gitu. Benar. Kalau di Malaysia lumayan ketat sih kayak gitu-gitu, jadi kalian harus hati-hati. Betul. Ya pokoknya kalau misalnya lu kuliah di Malaysia nih, atau lu punya kesempatan kuliah di luar negeri, selain lu pendidikan formal, lu kerjain pendidikan formal lu sampai habis, lu juga harus mengambil kesempatan untuk melakukan networking dengan teman-teman dari seluruh penjuru dunia gitu. Pokoknya ingatlah apa yang lo tuai itu yang lo dapat, karena kan yang lo represent akan orang inget. Benar. Jadi lu represent your whole country lah ibaratnya Iya, kayak jadi, gitu. Terus juga kalau kalian mau Badung, Tapi nih bahas sisi Badung ya. iya, Di Malaysia itu menurut gue aksesnya lebih mudah. iya. Lebih mudah, bukan Badung ya, maksud gue have fun gitu. Kita kan nggak mungkin kuliah belajar fun. terus have fun. Itu menurut gue lebih mudah. Cuman ya selagi-lagi kita kalau misalnya kita kan sering juga kumpul, ada KBRI datang, KJRI datang, itu selalu pasti nasihatnya adalah jaga nama baik Indonesia di negara ini gitu. Karena memang akses untuk
menuju heaven ini sangat mudah gitu lah. Dunia miring. Ya, dunia miring. Ya nggak, maksud gue lo enjoy yourself nggak apa-apa, no problem. Cuman lu harus ada boundaries gitu. Nah gitu tadi, kalau misalnya lu berteman, jangan set boundaries untuk tidak berteman, tapi kalau lo bagian yang heaven lo harus ada boundariesnya. Iya. Karena budaya miringnya jangan sampai ke bawah-bawah sih. Yes, betul. Mawas diri aja, mawas diri. Benar. Lo harus ya tau lah mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Harus berani say no ya. Kalau nggak terus ke bawah-bawah kayak nggak benar gitu. Karena kita nggak bisa bohong juga, ada orang yang nggak benar sih. Ya betul. Jadi harus pinter-pinter. Harus banyak ajakan menuju jalan sana gitu. Cuman lo harus bisa firm dengan keputusan lo gitu. Terus sama satu lagi sih, kalau misalnya memang lo kayak, aduh gue mau kuliah ke luar negeri tapi gue nggak bisa bahasa Inggris, misalnya gitu. Iya nih, gue kayak dari tadi mikir apa yang kurang ya, apa yang kurang ini las. Ini kisah nyata ya, ada satu teman kita di mana dia tuh semester awal bahasa Inggrisnya kacau balau. Tapi maksudnya gue masih paham artinya, cuman emang grammarnya udah nggak jelas, pronunciationnya juga nggak jelas. Tapi setelah dia lulus, luar biasa coy. Karena itu tadi practice every day ya. Yes. Lo coba tiap hari. Dia berteman sama foreigner, banyak temannya foreigner. Jadi dia tiap hari ngomong. Itu kan kayak nambah vocabulary, terus nambah juga nge-boost confident lo dalam ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Jadi gue ngeliat banget nih orang dari awal masuk belepotan sampai lulus bahasa Inggrisnya cakep. Padahal dia nggak ada les gimana gitu kan. Les dong kalau gagal semester 1. Iya sih, cuma maksud gue nggak ada yang, ya ada les juga apa sih, lu cabut-cabutan kan paling. Tapi maksud gue nggak ada yang intens gimana banget. Tapi lu ada perubahan yang signifikan ya itu karena lo mau bergaul, ngobrol gitu. Jadi buat kalian yang kayak kan memang requirement buat masuk ke Malaysia kan IELTS ya 5,5. Nah kalau kalian gagal dilesin tuh 1 semester, jadi 1 semester kalian belajar bahasa Inggris doang. Nah mungkin itu ngebantu, tapi di luar itu juga kalian harus praktis. Kayak aduh gue malu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak apa-apa, belepotan aja. Lu kan bisa pakai bahasa isyarat dulu. Gitu. Body language coy. Itu harus kombinasi bener-bener. Nanti at the end of the day lo pasti akan nambah kalau lo rajin-rajin komunikasi sama foreigner lah gitu. Karena foreigner ini juga bahasa Inggrisnya nggak yang terlalu bagus. Karena foreignernya tuh bukan foreigner dari Inggris, bukan foreigner dari Amerika. Ada sih, gitu. ada tapi nggak banyak gitu ya. Kebanyakan yang foreigner memang yang mother Asia tongue-nya juga. tuh bukan English gitu. Kayak gitu temen. Terus apa lagi? Satu lagi deh. Apa? Gue tuh dulu masuk kan kita biaya masing-masing. Tapi gue di tengah. Ada beasiswa. Karena berprestasi. Karena berprestasi. Jadi rajin-rajin cek info-info terupdate. Jadi waktu itu gue beasiswanya dari kampusnya ini. Dari kampus bener. Beasiswa dari kampus buat international student only. Jadi waktu itu gue dikasih tahu sama teman gue ada beasiswa. Gue iseng lah apply aja gue gitu kan. Apply, tiba-tiba gue dapet beasiswa. Itu beasiswanya nge-cover semua uang kuliah lo dan dapat juga uang jajan. Uang jajan gitu. Jadi kayak emang uang jajannya nggak per bulan, jadi 1 semester lo dapat uang, bayar uang kuliah tuh masih ada sisanya kayak gitu. Dan uang kuliah di Malaysia itu udah cover semua, sampai asrama, transportasi, apalagi pokoknya akomodasi semuanya udah tercover deh. Jadi lu tapi ini beasiswanya bener-bener beasiswa sih, maksudnya untuk anak-anak yang IPK memang bagus gitu. Soalnya waktu itu kan pas di interview banyak yang kayak saya orang susah dan segala macam, mereka nggak ngasih sih kalau kayak gitu. Emang bener-bener ngelihat bahwa lo foreigner yang pengen push diri lo untuk akademis, terus dapet tuh beasiswanya gitu. Dan memang beasiswanya nggak terikat gitu. Jadi gue abis lulus ya udah terserah gue mau kerja di mana, nggak mesti kerja di kampus kayak gitu. Cuman memang kalau nilai lo jeblok ya langsung dicabut. Iya dicabut. 2 kali IPK lo di bawah 3 itu langsung dicabut beasiswanya kayak gitu. Tapi bye-bye buat kalian anak-anak game online. Banyak tuh yang beasiswa dicabut gara-gara game online, nggak game mulu. Ada ya, kisah nyata juga. Gitu. Jadi in conclusion, kuliah ke Malaysia it's a journey ya. Iya, it's a journey. Mungkin awal-awal akan kesulitan adaptasi. Banyak juga yang tidak bisa beradaptasi sampai akhirnya mereka cabut. Karena mungkin kalian mikirnya kayak anjir cuma tetangga sebelah, adaptasi kayak paling gampang lah gitu, tapi nggak juga gitu. Nggak juga, karena lo far from home, di situ cuma bisa mengandalkan diri lo dan bisa mengandalkan teman-teman yang lo deket ya. Karena ketika lo sakit, ketika lo kecelakaan, ketika something bad happen to you, itu pasti yang nolongin duluan pasti temen lo, kayak gitu. Jadi kita emang makanya yang kuliah di sana bondingnya lebih kuat.
apalagi asrama. Asrama, jadi bonding banget. Emang kayak lu tidur bareng, makan bareng, mandi bareng, segala-galanya bareng. Jadi tuh bondingnya emang kuat banget kalau sama teman-teman. Hari ini kita akademis dulu ya guys. Kalau asrama ntar lain-lain. Yang lain lagi benar. Soalnya kalau itu panjang. Nah, itu asrama, kisah horor. Pokoknya stay tune terus, subscribe. Jadi kalian jangan lupa. Karena apa namanya banyak kisah itu banyak gitu, nggak habis-habis lah gitu. Benar. Pokoknya gitu. Oke. Paling segitu dulu ya guys. Stay tune, jangan lupa nyalain belnya biar nggak ketinggalan. Karena kalau algoritma YouTube zaman sekarang, meskipun udah subscribe, belum tentu kelihatan. Jadi nyalain belnya, jangan lupa. Oke, bye bye.